Shalom teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah walaupun melalui online. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan selalu ada di setiap hati kita. Sekarang kita percaya bahwa Allah itu sanggup untuk melakukan segala hal yang di luar nalar kita. Mari kita pujikan Allah sanggup. Mari teman-teman dan Bapak Ibu Guru, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menerima taburan dari Tuhan. Kita membuka pintu hati kita supaya kita dapat dibentuk sesuai dengan rencananya. Mari kita pujikan lagu Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, untuk kasih setia dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini
kami mau merenungkan firman-Mu yang akan menjadi penuntun dalam ibadah kami hari ini. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu serta anakku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah hati seorang pemimpin. Hati adalah bagian yang penting daripada tubuh kita. Tapi bagian yang begitu penting ini juga bisa memiliki dua sisi yang berbeda. Satu sisi hati itu bisa menampilkan hati yang lembut, hati yang baik luar biasa. Tapi di sisi yang lain hati yang sama juga bisa menunjukkan hati yang keras, hati yang angkuh, hati yang susah untuk dibentuk. Matius 18 ayat 21 dan ayat 22 berkata demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, patah hati bagi kebanyakan orang itu merupakan hal yang menyakitkan. Karena kita harus berpisah, karena kita harus memutuskan hubungan dengan orang yang kita cintai. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sakit hatinya makin bertumpuk-tumpuk dan kemudian hati kita tidak bisa lagi menjadi lembut. Hati kita menjadi keras. Luka hati bisa disebabkan oleh banyak hal. Mungkin oleh teman-teman kita sendiri, mungkin juga oleh orang tua kita, bahkan mungkin oleh sahabat kita, orang yang kita pandang mengerti kita, paham siapa kita, tetapi sahabat itu pun juga bisa menyakiti hati kita, sehingga kita terluka. Menghina, terhina, melukai, terlukai, menyakiti, tersakiti. Semua ini sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai manusia. Sekalipun dalam niat yang baik, kadangkala tidak semua orang bisa menerima baik, bukan? Orang tua terpaksa harus berpisah meninggalkan anaknya di Indonesia. Dan dia bekerja dengan luar biasa untuk mendapatkan uang. Demi apa? Kebutuhan sehari-hari, supaya tercukupi, supaya memadai, supaya bisa berkelimpahan. Tapi Bapak Ibu, apakah ketika orang tua meninggalkan anaknya, apakah itu menjadi harapan bagi anaknya? Anaknya menjadi terluka, bukan? Mungkin si anak itu andai kata dia bisa berkata, udah lebih baik di sini supaya aku bisa ketemu kamu setiap hari, supaya aku bisa ketemu mama papa setiap hari. Mengapa kebaikan hati manusia yang seharusnya bisa dipahami baik juga oleh yang lain, ternyata itu memberi dampak yang tidak baik bagi anak orang-orang yang ditinggalkan? Mengapa seorang sahabat dengan sahabatnya yang lain bisa menjadi konflik? Bukankah mereka menyebut diri sahabat, berarti mereka itu sudah saling mengenal? Segala sesuatu yang mereka kerjakan bisa klop, bisa satu. Tetapi kadangkala maksud baik dari seseorang itu sangat mudah untuk disalahpahami. Mengapa? Salah satu hal yang terjadi adalah dosa menjadi penyebab perpecahan. Dosa mengakibatkan permusuhan dan perselisihan. Hati seorang pemimpin yang seperti apakah kalau dia terlukai, apakah dia bisa dipakai oleh Allah? Hati seorang pemimpin yang mau mengampuni, dialah yang akan dipakai oleh Allah. Teman-temanku, ketika kita membicarakan hati seorang pemimpin bukan dalam kapasitas berarti, oh itu hanya untuk para pemimpin negara, oh itu hanya untuk guru-guru atau kepala sekolah saja. Enggak, setiap kita adalah pemimpin. Setiap kita adalah calon-calon pemimpin.
Dan di masa depan pun kalau kita tidak menjadi pemimpin yang besar, setidaknya kita menjadi pemimpin dalam satu kelompok yang kecil, yaitu keluarga. Teman-temanku, seorang pemimpin akan dipakai oleh Allah jikalau dia memiliki hati yang dipulihkan. Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Suatu kali Tuhan Yesus itu diundang makan oleh seseorang. Biasanya orang itu kalau masuk rumah harus membasuh dulu sebelum masuk rumah. Tangan, kaki, dan semua yang kotor harus dibersihkan sebelum masuk rumah. Tetapi si tuan rumah tidak menyediakan pembasuhan. Maka orang-orang Farisi yang ada di depan mereka itu kemudian dengan keras menghakimi. Hai Yesus, murid-muridmu itu, bukankah mereka itu makan dengan tangan yang najis, tangan yang kotor? Karena mereka tidak membasuh tangan mereka. Dan mereka langsung makan, bukan? Bapak Ibu, lalu Yesus itu memanggil orang banyak itu dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulutmu dan turun ke dalam perut itu dibuang ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hati yang menajiskan orang. Apa yang masuk tidak pernah menajiskan. Tetapi apa yang keluar itu banyak yang menajiskan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencurian, percabulan, sumpah palsu dan hujat, semua itu keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Tentang makan dengan tidak membasuh, tidak menajiskan orang. Bapak Ibu serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, yang Tuhan utamakan dalam hidup manusia adalah hatinya. Apakah dia memiliki hati yang lembut? Apakah dia memiliki hati yang bersih? Pemazmur di dalam pergumulannya dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat Tuhan dan keadilan dari Allah yang akan menyelamatkan dia. Mana mungkin orang itu menjadi bersih hatinya? Kalau manusia ini naturnya dosa, bagaimana mungkin dia itu bisa menjadi orang yang bersih, murni hatinya? Tapi Bapak Ibu, Allah sanggup untuk melakukan. Dia sudah mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk membersihkan dosaku dan untuk membersihkan dosamu. Untuk membebaskan kita dan juga untuk membebaskan dirimu. Allah memakai setiap orang. Allah memakai setiap orang untuk dipulihkan dan dipakai bagi kemuliaannya. Pertanyaannya adalah, apakah kamu mau menerima pengampunan Tuhan? Yesus sudah mati buat kamu, juga buat saya. Jikalau Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa, maka dengan cara bagaimanakah kita dapat mengampuni orang lain? Terimalah pengampunan Tuhan itu di dalam hidupmu. Ketika engkau menerima pengampunan Tuhan, maka engkau akan dapat mengampuni orang lain. Sehingga ketika kita mengampuni orang lain, kita mengampuni bukan karena saya layak untuk mendapatkan. Oh, temanku itu tidak layak untuk mendapatkan permintaan maaf dariku karena dia memang jahat. Bukankah berarti kamu juga jahat? Bapak Ibu serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan Tuhan diberikan dengan bebas, dengan leluasa. Berarti kita pun juga diberikan kebebasan untuk memberikan pengampunan kepada sesama kita. Pengampunan tidak akan pernah mengubah masa lalu kita, tetapi pengampunan itu sanggup untuk
memperbaiki, untuk mengubah masa depan. Ketika saya kecil, saya pernah mengalami sakit hati dengan mama. Karena mama pergi keluar kota dan dia bekerja. Alasannya adalah bekerja. Tetapi Bapak Ibu serta anak-anakku, saya merasa sakit hati. Kenapa? Karena mama saya tidak pernah memberikan waktu buat saya. Andai kata waktu itu saya boleh berkata, mending mama di rumah supaya aku tahu bahwa aku ini punya mama. Aku setiap hari bisa lihat mama. Tapi mama saya lebih memilih dia pergi. Dan itu membuat saya sakit hati. Ketika saya hidup di dalam sakit hati, saya merasa bahwa mama tidak layak untuk diampuni. Kesalahan mama bagi saya bukan cuma itu. Saya makin menumpuk kesalahan mama yang lain. Semakin banyak kesalahan mama yang saya simpan. Dan itu membuat hati saya ini menjadi hati yang keras. Hati yang terluka karena mama saya. Walaupun mama saya gak pernah mukul saya. Mama saya tidak pernah mengucapkan kata-kata yang buruk. Tetapi saya merasa bahwa ditinggalkan mama itu sungguh menyakitkan. Kenapa teman-teman saya punya mama? Ada mama setiap waktu, saya enggak. Dan ada banyak hal lain yang mama saya lakukan sehingga membuat saya sakit hati. Sampai satu ketika Tuhan datang menegur saya dan mengingatkan saya betapa saya ini manusia berdosa. Betapa saya ini orang yang tidak layak untuk diampuni. Karena saya bergumul dan bergumul setiap hari dengan dosa, dengan kemarahan, dengan sakit hati, dengan segala macam hal yang melukai saya, dan semuanya itu saya simpan. Dan di momen itu ketika Tuhan berkata, aku sudah menyelesaikan semuanya untukmu. Sekarang engkau bebas. Sekarang engkau bebas. Bebaskanlah hidupmu, bebaskanlah hatimu dari sakit hati. Bebaskanlah hatimu daripada keterlukaan. Oleh karena orang-orang di sekitarmu. Oleh karena orang-orang yang merendahkanmu. Oleh orang-orang yang tidak menganggapmu penting. Oleh orang-orang yang tidak menganggapmu berharga. Teman-teman, di momen itulah saya kemudian tertunduk. Dan saya menyesal bahwa saya telah berdosa. Dan saya sejak saat itu meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan di momen yang sama itu juga saya berkata kepada Tuhan, Tuhan berikanlah saya hati untuk dapat mengampuni orang lain. Untuk dapat mengampuni mama saya. Dan sejak saat itu saya mencari waktu untuk saya bisa bertemu mama dan memohon pengampunan mama. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan tidak akan pernah mengubah masa lalu saya. Saya juga tidak bisa meminta mama saya kembali ke masa lalu untuk mengulang masa lalu. Tetapi ketika saya rela mengampuni orang-orang lain, maka saya bisa memperbaiki masa depan. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menyediakan masa depan yang indah buat kamu. Allah menyediakan masa depan yang indah buat kita semua. Tapi bagaimana kita menjalani masa depan kita? Apakah kita masih menjalaninya dengan hati yang keras? Apakah kita akan menjalaninya dengan hati yang tidak mau berubah? Ingat, Allah memakai setiap orang yang dipulihkan untuk dipakai bagi kemuliaannya. Lepaskanlah pengampunanmu, bebaskanlah hatimu dari sakit hati, dan biarlah mereka pun merasakan betapa indahnya diampuni. Kiranya Tuhan menolong kamu dan Tuhan menolong saya untuk boleh terus bertumbuh, melepaskan pengampunan, memiliki hati yang merdeka, memiliki hati yang dibentuk oleh Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, menegur kami. Berikanlah kepada kami ya Tuhan hati yang lembut, hati yang siap untuk dibentuk. Bantulah kami ya Tuhan, jikalau di antara kami ada yang masih memiliki hati yang keras, hati yang sulit untuk mau berubah.
tapi biarlah kami boleh mengingat kasih Tuhan yang besar, yang mau menerima kami apa adanya. Sehingga kami ya Tuhan, kami boleh belajar untuk mengasihi, kami boleh belajar untuk mengampuni, kami boleh belajar untuk menerima pengampunan. Karena Engkau Tuhan yang sudah memberikan pengampunan kepada kami lebih dahulu, dan kami seharusnya kami dapat melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Mari anak-anakku, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat belajar, selamat mengajar untuk Bapak Ibu Guru. Tuhan memberkati kita semua.